sih kebiasaan orang Jepang ya? Kalau misalkan habis makan, diberesinnya tuh kayak gimana gitu? Ini di perusahaan kita aja sih ya, budayanya kayak gimana sih kalau beres makan, bekas makan itu harus digimanain gitu. Tapi ini perusahaan kita, ya mungkin perusahaan lain berbeda. Beda gitu ya. Nah kebetulan makanan apa ya? Bento hari ini, bento Yashikasan sama bento saya itu berbeda. Kalau saya beli dari minimarket terdekat gitu ya. Kalau Yashikasan? Kalau saya pesan. Jadi apa ya, bento khusus karyawan kali ya disebutnya ya. Jadi pesan seminggu sebelumnya pesan, nanti tinggal ambil di bawah. Harganya berapa itu? Yasui. Murah, cuma 400 yen. 400 yen. Kalau aku kayaknya nyampe 600 deh. Cukup beda ya. Tapi kenapa aku nggak beli punya bento punya perusahaan? Soalnya aku nggak bisa makan yang nasi merah kayak gitu. Padahal bagus buat kesehatan. Buat diet juga bagus. Buat diet. Oke, sekarang kita makan dulu. Nanti kita kasih lihat teman-teman gimana cara beres-beres ala orang Jepang di perusahaan kami. Oke. Itadakimasu. Gue sama Desa. Oke, lihat ya sekarang bentuknya seperti ini. Sekarang kita bersihin ya. Let's go. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat bersih-bersih di dalam perusahaan kita ya. Dapur kecil. Nih teman-teman, sekarang aku mau tunjukin. Lihat ya, bekas-bekas bento yang sudah dibersihkan ya. Oke, sekarang kita lihat Yashikasan gimana membersihinnya ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi sebenarnya di bento saya itu ada slice lemonnya. Jadi saya buang dulu ke tempat sampah khusus. Kalau bahasa Jepangnya nama gomi gitu ya. Jadi untuk bekas-bekas makanan bisa dibuang dulu ke tuh. Ya, terus sudahnya ini dibilas aja sih. Nggak harus sampai dicuci sabun gitu, nggak. Dibilas aja sampai nggak ada sisa-sisa makanannya teman-teman ya. Biar nggak bau. Ya, lalu ditumpuk. Yang tadi itu tutupnya sama tutupnya, ya. Jadi sebisa mungkin dibilasnya sampai nggak ada bekas makanannya. Oke ya teman-teman ya. Oke. Nah seperti ini. Terus kalau saya pakai hashi sendiri, pakai sumpit sendiri, jadi ini juga saya cuci. Ya. Jadi kalau bisa teman-teman juga punya ini ya, sendok, garpu, sumpit sendiri biar nggak go green. Ya, itu sih saya kayak gitu kalau misalnya bento dari perusahaan. Ya. Oke, kalau Aldo-san gimana? Oke, gantian. Nah, teman-teman, kebetulan saya kan gini ya, teman-teman. Sampahnya bekas kare nih, becek-becek gitu. Mungkin ada banyak orang di luar perusahaan kami yang langsung buang ke kresek gitu ya, dibuang langsung ke tempat sampah. Tapi kalau di perusahaan kami, ini biasanya dibersihin dulu, teman-teman. Nah, akan pakai air gini, lihat ya teman-teman. Ini kan bekas kare nih, dibuangnya di sini. Kenapa harus diginiin? Itu kalau misalkan kita langsung buang, itu pasti tempat sampahnya bakal jadi bau, teman-teman. Apalagi kalau musim panas gitu, cepet banget baunya. Ini juga saya udah nggak akan pakai lagi. Terakhir ini ya. Nah, pokoknya nggak usah dicuci, bener kata Yashikasan, nggak usah sampai dipakai sabun segala. Nah kalau udah, baru semuanya kita buang ya. Nah kalau udah diikat kayak gini teman-teman, baru dibuang ke tempat sampah. Nanti ada piketnya teman-teman, jadi sebelum pulang si yang piketnya bakal buang semua sampah ini gitu. Oke teman-teman, sekarang kita mau tanya nih sama orang Jepangnya langsung ya. Kenapa mereka harus mencuci seperti itu? Kenapa nggak dibuang langsung gitu langsung ya? Buang, kan biasa kalau kita mungkin kebiasaan langsung aja main buang tempat sampah. Tapi kalau di sini kan harus dibersihin ya. Kenapa sih? Ya, siapa tahu kita yang salah tadi yang bilangnya. Ya. Kita tanya langsung. Hai. どうして日本の方が、食べて終わって弁当箱とかはなんか洗ってきれいに洗ってで捨てます。それはどうしてですか？法律ではないんですけど、はいリサイクルセンター集める場所があって、法律はないけどやっぱりきれいにして出すっていうのが日本人の習慣になっていて、習慣ですね。でやっぱりずっと集めて
汚いまま集めてると虫が寄ってきたりもするので、臭いとかですか。そうあー、なるほど。みんなでやることはみんなで同じような意識を持ってやりましょうっていう、そんな感じですかね。なるほど。で、やっぱりもう日本の習慣になりますね、それは。あー、そう当たり前なことですね。そうなるほど。日本の学校ではそういう、習慣とかそれも教えたんですか？そうですね、学校でもいろんな集める、例えば牛乳のボトルパックを集めたりとか、でそれもみんなきれいにしてから持ってくる。やっぱりそれも集めた後汚くなってると匂いも出るし、なるほど、そうですね。そういうちょっときれいにするっていう習慣が当たり前ですかね。わかりました。ありがとうございます。Ya teman-teman, itu sekian ya tentang cara kebiasaan di perusahaan kami untuk membuang bekas makan siang ya. Ya. Jadi kebiasaannya gimana ya? Dari sekolah juga udah dibiasain ya gitu. Jadi saya sih berharapnya di Indonesia juga bisa diterapin ya teman-teman ya. Iya. Karena kebiasaannya bagus banget gitu. Jadi mungkin kalau di Indonesia sekarang main buang, kotor buang. Kalau di sini kan dibersihin dulu baru dibuang. Nah, itu kebiasaan yang cukup sangat bagus menurut saya. Nah, teman-teman yang nonton juga kan bisa ya diterapkan di Indonesia ya. Jadi misalkan sebelum buang dibersihin dulu gitu supaya nggak banyak lalat juga ya di rumah kita. Betul nggak? Betul. Oke teman-teman, ya mungkin itu sedikit, memang nggak semua perusahaan seperti ini, tapi siapa tahu ini bisa menjadi ide bagus gitu ya buat teman-teman juga menjaga lingkungan. Lingkungan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Mata ne.